Halo semuanya, siswa kelas 10 tingkat SMA dimanapun kamu belajar saat ini. Senang bertemu dengan kamu kembali bersama dengan Ibu dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar kamu? Tentu dalam kondisi sehat, bukan? Begitu juga dengan Ibu di sini. Jadi tetaplah kita semangat belajar. Dalam kondisi sehat kita bisa melaksanakan semua pembelajaran kita dengan baik. Nah, materi pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Tonton terus video ini, dengarkan penjelasan dari Ibu. Pada kompetensi mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat atau cerita rakyat, maka ada dua kegiatan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita harus mampu mengidentifikasi karakteristik hikayat atau cerita rakyat. Dan yang kedua adalah kita harus mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat atau cerita rakyat tersebut. Dengan kedua kegiatan tersebut diharapkan kita sudah mampu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat atau cerita rakyat. Nah, tentu saja untuk kegiatan yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik hikayat cerita rakyat, maka kegiatan yang harus kita lakukan adalah memahami pengertian cerita rakyat. Nah, di dalam video ada Ibu buatkan pengertian hikayat atau cerita rakyat. Oke, Ibu bacakan untuk kamu. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat biasanya dibaca untuk pelipur lara, membangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Adapun ciri-ciri atau karakteristik hikayat tersebut adalah yang pertama, kemustahilan, yang kedua, kesaktian, yang ketiga, anonim, yang keempat, istana sentris, dan yang kelima, alur berbingkai. Nah, apakah maksud dari karakteristik yang baru saja Ibu sebutkan kepada kamu? Dengarkan. Yang pertama, kemustahilan. Kemustahilan adalah hal yang tidak masuk akal. Misalnya, seorang pendekar yang bisa keluar masuk dari berbagai benda mati, atau seorang putri yang terlahir dari sebuah gendang dan sejenis itu, ya. Itu yang disebut dengan kemustahilan. Yang kedua adalah kesaktian. Artinya sang tokoh utama dalam suatu hikayat diceritakan mempunyai kesaktian yang maha tinggi sehingga misalnya seekor elang raksasa pun bisa dikalahkan dengan amat mudah. Oke, yang ketiga adalah anonim. Anonim, nama pengarang dari hikayat ini tidak diketahui oleh masyarakat. Yang keempat, istana sentris, artinya bercerita tentang lingkungan istana atau peristiwa-peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan lingkungan istana. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah alur berbingkai, artinya dalam suatu cerita hikayat terkandung lagi sebuah cerita yang lain. Nah, dengan memahami pengertian dan karakteristik hikayat, maka diharapkan kita telah mampu melaksanakan kegiatan yang pertama, yaitu mengidentifikasi karakteristik hikayat atau cerita rakyat tersebut. Lalu kita melanjut kepada kegiatan kita yang kedua, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat atau cerita rakyat. Tentu timbul pertanyaan dalam benakmu, apa-apa saja nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam hikayat. Nah, tonton terus video ini, Ibu sajikan untuk kamu. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral artinya nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya, nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca atau pendengar dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Bagaimanakah contohnya dalam sebuah hikayat? Ibu baca untuk kamu. Maka diberinyalah kepada adiknya ketupat itu sebelah, maka dimakannyalah. Dan barang di mana ia bertemu dengan air, maka dimandikannyalah akan saudaranya. Ini adalah penggalan hikayat si miskin. Nilai moral yang terdapat pada penggalan ini adalah agar selalu hidup rukun dan saling menyayangi sesama saudara dalam situasi apapun. Nilai yang kedua adalah nilai budaya.
Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat, berhubungan dengan budaya Melayu tentunya. Ciri khas nilai-nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Mari kita perhatikan contoh nilai budaya pada penggalan teks hikayat. Ibu membacanya untuk kamu. Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah akan menjadi suami Tuan Putri. Ini terdapat pada hikayat Indra Bangsawan. Nah, nilai budaya yang terdapat pada penggalan hikayat ini adalah raja mencari jodoh untuk putrinya dengan membuat sayembara. Memang begitulah yang terjadi pada masa itu. Nilai yang ketiga adalah nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga neraka. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh nilai religius pada penggalan hikayat. Ibu baca untuk kamu. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Ini terdapat pada kutipan hikayat Indra Bangsawan. Nilai religius yang terdapat pada penggalan hikayat ini adalah bermohon kepada Allah dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan segala urusan. Nilai yang keempat adalah nilai pendidikan atau edukatif. Artinya, nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Ayo kita perhatikan contoh nilai edukatif pada penggalan hikayat. Ibu baca untuk kamu. Setelah umurnya Kojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Kojan Maimun 15 tahun. Ini terdapat pada hikayat Bayan Budiman. Nilai edukatif adalah menimba ilmu semasih muda dan belajar tidak hanya pada satu guru. Nilai yang kelima adalah nilai sosial. Nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nilai sosial pada sebuah hikayat, ibu baca untuk kamu. Syahrazad bersedia dinikahkan dengan raja untuk menyelamatkan nyawa wanita-wanita yang lain. Ini terdapat pada kutipan hikayat Putri Syahrazad. Nilai sosial yang terdapat pada kutipan ini adalah bersedia berkorban untuk orang lain. Nilai yang keenam adalah nilai estetika. Nilai estetika adalah nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni, termasuk keindahan bahasanya. Contoh nilai estetika dalam penggalan hikayat ibu bacakan untuk kamu. Kalakian, tersebutlah pula baginda ketika laki istri bersuka-sukaan di dalam istana, serta pula beberapa senda, pujok cumbuan, sair madah, sehabis-habis kesukaan di dalam hatinya. Ini tertulis pada penggalan hikayat Malin Deman. Nilai estetika meliputi suasana bahagia dalam rumah tangga bersama anak dan istri yang digambarkan melalui bahasanya. Nah, demikianlah nilai-nilai yang dapat kita temukan dalam hikayat atau cerita rakyat. Dan ini adalah kegiatan kita yang kedua. Sekarang kegiatan yang pertama dan kegiatan yang kedua telah kita laksanakan. Yang pertama tadi mengidentifikasi karakteristik, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi nilai-nilai. Tentunya kedua kegiatan ini telah mampu menghantarkan kita mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat atau cerita rakyat. Namun
sesungguhnya bukan hanya ingin mengetahui atau dapat mengetahui atau mengidentifikasi karakteristik dan nilai-nilai saja yang diinginkan tujuan pembelajaran ini, tetapi dengan mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerita rakyat itu atau dalam hikayat tersebut, kita harus dapat menjadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, manakah yang pantas kita tiru dan manakah yang pantas tidak kita tiru. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Nah, dengan demikian berakhirlah pembelajaran kita hari ini dengan kompetensi mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat atau cerita rakyat. Sampai jumpa pada kompetensi yang berbeda.